Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Hari ini kita akan belajar muatan IPS. Nah, di kelas 6 ini materi pertama IPS itu adalah tentang ASEAN. Nah, apa itu ASEAN? ASEAN singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Nah, atau bahasa Indonesia adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Bisa juga disingkat dengan Perbara. Nah, ASEAN itu dilambangkan dengan 10 batang padi yang terhimpun. Kenapa diambil lambangnya padi? Karena rata-rata anggota ASEAN itu adalah negara agraris. Jadi, mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani atau mata pencahariannya di bidang pertanian. Nah, untuk lambang ASEAN sendiri diambil 4 warna, yaitu warna biru sebagai lambang perdamaian, kemudian warna merah sebagai lambang keberanian, putih sebagai lambang kesucian, dan kuning sebagai lambang kemakmuran. Sejarah berdirinya ASEAN. ASEAN itu didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok di kota Bangkok, Thailand, nah, ASEAN resmi berdiri. Tokoh pemrakarsa berdirinya ASEAN ini ada 5. Yang pertama adalah Adam Malik dari Indonesia, kemudian yang kedua Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, yang keempat Narcisco Ramos dari Filipina, yang kelima adalah Tanat Koman dari Thailand. Sampai dengan saat ini, jumlah negara anggota ASEAN ada 10 negara. 5 anggota baru setelah pemrakarsa tadi adalah Brunei Darussalam, Myanmar, Kamboja, Vietnam, dan Laos. Faktor-faktor yang melatar belakangi berdirinya ASEAN. Yang pertama adalah persamaan letak geografis. Jadi, semua negara anggota ASEAN berada di wilayah Asia Tenggara. Yang kedua adalah perasaan senasib. Jadi, seluruh anggota ASEAN adalah merupakan negara bekas jajahan, kecuali satu negara yang belum pernah dijajah oleh negara lain, yaitu adalah Thailand. Yang ketiga adalah persamaan kebudayaan. Jadi, untuk negara-negara ASEAN, mereka adalah dari suku Melayu. Yang keempat adalah persamaan kepentingan, yaitu seluruh negara anggota ASEAN ingin memakmurkan negaranya. Persamaan kondisi geografis negara-negara ASEAN. Nah, kondisi geografis ini meliputi iklim maupun kekayaan alam. Nah, untuk persamaan geografis iklim, contohnya adalah beriklim tropis. Nah, seluruh anggota ASEAN negaranya beriklim tropis, kecuali Myanmar bagian utara beriklim subtropis. Kemudian yang kedua adalah curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Nah, hal ini karena negara-negara ASEAN terletak di antara garis khatulistiwa. Jadi beriklim lumayan panas. Yang ketiga, memiliki iklim laut, iklim gunung, dan iklim dataran rendah. Nah, selanjutnya adalah persamaan geografis dalam hal sumber daya alam. Nah, yang keempat ini adalah terdapat banyak gunung berapi. Nah, hal ini menyebabkan rata-rata di wilayah ASEAN memiliki tanah yang subur. Kenapa? Karena
tanahnya adalah tanah vulkanik dan juga tanah aluvial atau tanah endapan. Yang kelima, memiliki wilayah laut yang luas. Nah, tapi satu negara tidak memiliki wilayah laut, yaitu Laos. Kenapa? Nah, Laos itu adalah negara yang diapit 4 negara lainnya, yaitu negara Vietnam, Myanmar, Thailand, dan juga Kamboja. Nah, yang keenam adalah kaya akan barang tambang. Nah, kecuali satu negara, yaitu adalah negara Singapura. Kenapa? Karena wilayah Singapura itu tidak terlalu besar sehingga tidak ada barang tambang di wilayah tersebut. Tetapi wilayah Singapura, negara Singapura sangat maju dalam hal industri dan perdagangan serta pariwisata. Yang ketujuh adalah kaya akan flora dan fauna. Nah, karena curah hujan yang tinggi dan sinar matahari yang cukup menyebabkan daerah di negara-negara ASEAN sangat subur sekali. Nah, sehingga flora atau tanaman sangat beragam dan juga hewan-hewan sangat berbagai macam. Untuk memakmurkan negara-negara ASEAN, maka mereka membuat kerjasama dalam bidang ekonomi, pendidikan, politik, dan keamanan, serta sosial budaya. Nah, tugas kalian hari ini adalah mengerjakan di buku tugas tentang mencari tahu, menyebutkan bentuk-bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di berbagai bidang dan memberikan contoh kerjasamanya. Nah, untuk pelajaran IPS hari ini, Burita cukupkan sekian. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Burita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.